Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kurniawati dari jurusan Tadris Matematika kelas 4D dengan NIM 12620421213. Di video ini, saya akan membahas tentang fungsi implisit dalam Maple. Apa sih fungsi implisit itu? Fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebasnya bercampur dalam satu ruas dan tidak dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda. Fungsi implisit ini dinyatakan dalam f dalam kurung x, y sama dengan 0. Sebagai contohnya adalah fungsi yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Namun, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, pada fungsi implisit yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu yang pertama y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Hal ini karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan 16 dikurangi x kuadrat, dan setengahnya lagi yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Kemudian, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot pada Maple. Akan tetapi, harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut, pada contoh tersebut. Tentu saja, hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Lalu untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot, titik 2, implicit plot, dalam kurung fungsi, koma, x sama dengan a titik titik b, koma, y sama dengan m titik titik n, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Contoh praktiknya, gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x pada interval negatif 10,10 dan y pada interval negatif 10,10. Penyelesaiannya yaitu with plot, titik 2, implicit plot, dalam kurung, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 16, x sama dengan negatif 10, titik titik 10, y sama dengan 10, y sama dengan negatif 10, titik titik 10. Kita akan menggambar perintah ini pada Maple. Kita akan mempraktikannya. Dengan perintah with dalam kurung plot tutup kurung, kemudian titik 2 implicit plot, titik 2 implicit plot, x kuadrat x sama dengan negatif 10 titik negatif 10 titik titik 10, koma y sama dengan negatif 10 titik titik 10, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, akan memunculkan gambar yang seperti ini. Nah, pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai x dan y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut karena menggambarkan bahwa fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 itu hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4 dan 4. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian contoh praktik yang kedua. Gambarlah grafik fungsi 2 dikalikan dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dalam kurung kuadrat sama dengan 25 dikalikan dalam kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk x dan y pada interval negatif 4,4. Kita tulis perintah yang seperti ini. With dalam kurung plot
Titik 2. Implicit plot. Dua dikalikan dalam kurung. Kemudian koma X dan Y dalam interval negatif 4, 4. X negatif sama dengan negatif 4, titik 4, koma Y sama dengan negatif 4, titik 4. Dan kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan munculkan gambar yang seperti ini. Gambarnya seperti ini. Tampak pada gambar ini bahwa untuk 0,0 yang ini 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Kenapa tidak dilewati? Hal ini karena jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option 6 poin. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Yaitu dengan menambahkan 6 poin sama dengan 1000. Kita coba tambahkan di sini. Koma 6 poin. 6 poin sama dengan 1000. Sama dengan 1000. Nah, ini akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Jadi tidak seperti yang awal. Nah, akan gabung. Lalu kemudian, yang selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan f dalam kurung x untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil dengan aplikasi Maple. Contoh praktik, diberikan fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya yaitu, kita pakai yang ini. Nah, kita ganti dengan x, kemudian panah. Kita ganti dengan x pangkat 2. Lalu kita enter. Di sini perintahnya f negatif x. Ini untuk membuktikan apakah fungsi genap. Maka kita menggunakan f negatif x. F dalam kurung negatif x. Nah, di sini memunculkan x kuadrat. Jika dilihat dari sudut pandang geometri, grafik y sama dengan x kuadrat, simetris terhadap sumbu y. Ini. Grafiknya seperti ini. Kita coba gambar grafiknya dengan perintah. Nah, ini dia grafiknya seperti ini. Dan grafiknya ini simetris terhadap sumbu y. Dan tadi jika simetris terhadap sumbu y, maka fungsi x kuadrat ini termasuk fungsi genap. Kemudian, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu disebut fungsi ganjil jika suatu fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f dalam kurung x. Untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0,
maka grafik untuk X kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktiknya, diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaian yaitu f(2) dalam kurung x panah x pangkat 3. Kemudian enter, negatif f dalam kurung x, enter, f dalam kurung negatif x. Coba perintah ini, f dalam kurung negatif f x x pangkat 3. Dan kita enter, f negatif x, f negatif f x. Nah, hasilnya sama, yaitu sama-sama negatif x pangkat 3. Dan demikian, maka f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Kita gambar grafiknya, fungsi y sama dengan x pangkat 3. Plot dalam kurung x pangkat 3. Nah, grafiknya seperti ini. Tampak seperti ini, sama kan? Tampak pada grafik ini simetris pada titik 0,0. Nih, 0,0 simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari 0 sebesar 180 derajat. Jadi, untuk grafik fungsi x kurang dari 0 ini, itu dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari 0. Kita putar grafik ini 180 derajat, maka hasilnya akan ini, diputar 180 derajat. Oke. Sekian video materi tentang fungsi implisit dalam aplikasi Maple. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.